Cerita ini berfokus pada seorang penjudi muda bernama Lee yang tengah berada dalam kondisi mengerikan setelah kalah dalam taruhan besar. Bukan hanya kehilangan uang, Lee juga perlahan kehilangan hidupnya sendiri karena pilihan-pilihan buruk yang ia ambil. Beberapa minggu sebelum kejadian tragis itu, Lee kerap mengunjungi tempat perjudian. Namun bukan untuk bermain secara sah, melainkan untuk mencari mangsa yang tampak belum siap secara mental. Target utamanya adalah pemula yang tampak labil. Setelah menemukan target, Lee akan mengajak mereka bermain. Ia menggunakan trik halus agar para korban terus bertaruh, hingga akhirnya mempertaruhkan seluruh harta yang mereka miliki. Di balik kelicikannya, ternyata Lee adalah sosok anak yang berbakti. Ia menggunakan uang hasil penipuan untuk membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit parah dan membutuhkan transfusi darah yang sangat mahal. Suatu hari, saat hendak kembali bekerja di kasino, Lee dihampiri seorang pria tua yang menantangnya taruhan lempar koin. Awalnya Lee menolak. Namun setelah tahu bahwa taruhannya besar dan pria itu terlihat seperti pemula, ia pun yakin akan menang. Sayangnya, pria tua itu adalah Tuan Kin, pemilik kasino. Setelah menang, Tuan Kin memberinya waktu 7 hari untuk melunasi semua utang dan memerintahkan penjaga keamanan untuk melarang Lee kembali ke sana. Setelah kejadian itu, Lee memutuskan menculik anak Tuan Kin demi mendapatkan uang tebusan. Targetnya adalah putri Tuan Kin, Xiao, yang baru keluar rumah. Lee membuntutinya. Namun sebelum rencana penculikan berhasil, ia malah nyaris tewas karena dilawan oleh Xiao. Anehnya, Xiao justru mengajak Lee makan malam di sebuah restoran 24 jam. Di sana, Xiao menyarankan agar Lee menculik orang lain saja karena ia tidak punya nilai bagi ayahnya. Setibanya di rumah, Lee mendapati Xiao mengikutinya dan meminta izin menginap. Lee memperbolehkan, asalkan Xiao tidak menyentuh barang apapun. Ketika merasa Xiao aman, Lee masuk ke ruang ibunya untuk mengganti kantong darah. Namun persediaan darah tinggal 2 kantong. Lee segera menuju apotek gelap tempat ia biasa membeli darah. Di sana, ia kembali diculik oleh anak buah Tuan Kin dan diancam. Jika tidak melunasi utangnya, organ tubuhnya akan dijual ke pasar gelap. Pulang ke rumah, Lee mengusir Xiao dan menghapus jejak spidol di tubuhnya. Ia begitu frustasi. Namun, kemudian teringat ucapan Xiao di restoran, bahwa ia rela diculik demi membantu Lee. Bahkan uang tebusannya boleh dipakai semua. Karena tak ada pilihan lain, Lee akhirnya meminta Xiao kembali dan menyetujui rencana penculikan palsu. Mereka merancang skenario yang terlihat meyakinkan agar seolah penculikan itu nyata. Setelah memilih skema yang tepat, Lee mengirim jaket Xiao ke rumah Tuan Kin dan menghubungi sang ayah lewat situs asing agar tak mudah dilacak. Xiao meminta uang tebusan 10 juta yen, meskipun Lee sendiri tak sepenuhnya setuju. Lee pun penasaran dan bertanya mengapa Xiao melakukan ini. Xiao menjawab bahwa ia hanya ingin merasa disayangi oleh orang tuanya dan bisa hidup bebas seperti burung yang selama ini terkurung. Waktu berlalu, Lee mendapat pesan yang membuat jantungnya berdebar. Namun pesan itu hanyalah spam promosi dari situs milik Tuan Kin. Karena belum juga mendapat balasan serius, Lee mendatangi rumah Tuan Kin namun harus pulang lagi setelah menerima notifikasi penting. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya baik-baik saja. Ia juga diberi kejutan berupa makanan dari daging segar yang ternyata adalah burung peliharaannya sendiri. Walau marah, Lee tetap menyembunyikan Xiao di kamar ibunya sebelum Tuan Kin tiba. Saat Tuan Kin masuk, mereka hanya saling menatap. Namun kemudian Tuan Kin merasa penasaran dengan pintu terkunci di rumah Lee dan memintanya membukanya. Setelah Tuan Kin pergi, Lee segera menemui Xiao. Namun ia terkejut melihat ibunya tergeletak berdarah di lantai. Setelah pertolongan pertama, Lee akhirnya mengungkap bahwa wanita yang ia rawat sebenarnya bukan ibu kandung, melainkan direktur panti asuhan yang menyelamatkannya. Lee adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh bu direktur. Karena kesalahan Lee di masa lalu,
para donatur menarik dukungan dari panti. Untuk memberi makan anak-anak, Bu Direktur terpaksa memulung di area beracun hingga terkena kelainan darah. Demi bertahan hidup, ia harus mendapat transfusi darah rutin yang sangat mahal. Saat sedang menceritakan semua itu, Lee mendapat pesan dari Tuan Qin yang mengajaknya bertaruh. Siapa yang menang, dialah yang bebas. Di sisi lain, Xiao teringat bahwa ia sempat mengirim pesan kepada temannya sebelum pergi ke rumah Li. Temannya bisa saja melapor ke polisi begitu tahu bahwa Xiao diculik. Maka mereka memutuskan pergi ke Haiyeng untuk menghalangi hal itu. Sesampainya di sana, Xiao masuk ke apartemen temannya sementara Li menunggu di mobil. Tiba-tiba, ada mobil yang menabraknya. Saat pemilik mobil dan seorang polisi mendekat, Li pura-pura sibuk menerima telepon dan buru-buru menyusul Xiao. Setelah itu, mereka menuju hotel terdekat. Di sana, Li menyuruh Xiao mengirim pesan dramatis agar penculikan tampak nyata. Setelah pesan itu diterima, Tuan Qin luluh dari meminta agar anaknya dijaga. Ia akan memenuhi semua permintaan Li asal Xiao tetap selamat. Di malam hari, Xiao bersandar di punggung Li, menunjukkan rasa suka. Li pun menyadari perasaannya mulai tumbuh. Malam itu juga, mereka naik ke Gunung Mingjin sesuai keinginan Xiao. Tempat itu adalah lokasi kenangan masa kecilnya bersama sang ayah, meski kenangan itu tidak terlalu indah. Di sana, Xiao bertanya untuk apa uang itu digunakan. Li menjawab, untuk biaya pengobatan ibu. Ia juga ingin mencari obat ajaib yang bisa menyelamatkannya. Sebelum berpisah, Li memberikan gelang pelacak kepada Xiao. Xiaoyang khawatir bertanya apakah Li akan ikut ke Brasil setelah semua selesai. Li tidak menolak, namun mengaku tak bisa pergi jauh karena harus merawat ibunya. Hari permainan tiba. Tuan Qin menyiapkan uang tebusan dan membawa koper menuju lokasi yang ditentukan, sebuah tempat di Haiyeng. Meski diawasi polisi, Li tetap menjalankan rencana karena sudah tidak ada jalan kembali. Ia pun menyusun taktik sederhana namun sangat efektif. Setelah berhasil lolos dari polisi, Li meminta Tuan Qin naik ke atap hotel dan melemparkan koper uang ke bawah. Xiao lah yang mengambil koper tersebut. Tapi saat mereka bertemu kembali, seseorang datang dan tampaknya mengenal Xiao. Li jadi panik karena rencana bisa gagal. Setelah tiba di tempat aman, Li mengikat tangan Xiao dan menyuruhnya masuk supermarket untuk minta tolong, agar pencurikan tampak nyata. Xiao menyimpan gelang pelacak itu sebagai kenang-kenangan. Dalam perjalanan pulang, Li mengalami kecelakaan. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya merangkak di lantai dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun nasib buruk belum berakhir. Tuan Qin mengabarkan bahwa jenazah Xiao ditemukan di Gunung Mingjin. Selain dituduh penculik, kini Li juga dituduh membunuh. Gambar Xiao muncul di berita dan Li baru sadar bahwa dirinya telah ditipu. Ibu Yoli meninggal dunia, meninggalkan rekaman pesan terakhir yang membuat Li semakin hancur. 3 hari kemudian, Xiao datang dan meminta maaf. Li bertanya siapa sebenarnya dia. Xiao mengaku bernama Xiao Hu, kakak dari Xiao yang asli. Ia bercerita bahwa adiknya adalah pecandu narkoba. Suatu hari, saat Xiao Hu merampas bubuk terlarang itu, adiknya marah dan menyerangnya. Saat itu, Tuan Qin lewat tapi malah membiarkan anaknya mati demi menjaga nama baik jelang pencalonan sebagai wali kota. Pria yang muncul saat mereka bertemu setelah mengambil uang adalah pacar adik Xiao Hu, orang yang menjerumuskannya ke dunia narkoba. Dialah sumber utama masalah Tuan Qin. Lalu diceritakan kembali bahwa Tuan Qin sejak awal mengetahui Li menipu di kasinonya, tapi membiarkannya karena ia menganggap Li cerdas. Namun kemudian ia menjadikannya kambing hitam dalam rencana besar. Mengetahui semua ini hanyalah permainan, Li hanya bisa meratapi nasibnya, ditemani burung peliharaan yang ternyata masih hidup. Beberapa hari kemudian, Xiao Hu menuju loker yang disiapkan Li dan menemukan seluruh uang tebusan di dalamnya. Li tidak mengambil 1 sen pun. Ia tak membutuhkan uang itu lagi.
Li kembali ditangkap oleh Tuan Qin, namun kali ini dibiarkan pergi. Saat Li bertanya mengapa Tuan Qin bisa menang, Tuan Qin menjelaskan bahwa sejak awal ia menunjukkan wajah jahat agar dipercaya, lalu perlahan memainkan peran penjahat sejati hingga Li terseret semakin dalam. Tuan Qin akhirnya membiarkan Li kabur sambil membawa uang tebusan. Li menanyakan soal kematian ibunya, dan secara tidak langsung Tuan Qin mengaku sebagai pembunuhnya. Keesokan harinya, Li melihat Xiao dari seberang gedung tempat kerjanya. Ia menelpon dan mengajaknya ke Brasil, bahkan sudah membelikan 2 tiket. Xiao sempat ragu, namun cinta pada Li membuatnya yakin. Ia memutuskan meninggalkan sang ayah dan segala kemewahan demi bersama Li. Sementara itu, Tuan Qin mendapat kabar bahwa anak keduanya juga diculik. Ia langsung curiga bahwa penculiknya adalah Li yang ingin membalas dendam. Tuan Qin lalu mengajak Li bertaruh lagi dengan taruhan tertinggi, kepala. Ia bersama polisi mengejar Li yang terdeteksi berada di hotel melalui gelang pelacak. Di sana, Xiao melihat ayah dan Li bertemu. Ia cemburu karena merasa dibohongi. Namun ia tak sadar bahwa semua itu sudah diperhitungkan Li sejak awal. Ternyata, orang yang Tuan Qin datangi adalah pacar anak bungsunya yang dulu menjerumuskannya ke dunia narkoba. Akhirnya, karier politik Tuan Qin hancur. Polisi mulai menyelidiki lebih dalam. Dengan semua itu, Li merasa berhasil membalaskan dendam atas kematian ibu angkatnya. Meski kecewa, cinta Xiao tetap membuatnya kembali ke sisi Li. Keduanya pun memutuskan tetap pergi ke Brasil, meninggalkan semua luka dan memulai hidup baru.